Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita tunggu sebentar ya, sekitar 2 atau 3 menit. Nanti kita akan mulai coaching klinik bidang praktisi ini. Mari kita tunggu sebentar buat teman-teman kita lain yang lagi di breakout room-nya. Terima kasih. Oke, karena udah cukup banyak, di sini aku buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ia Dani. Di sini diamanahkan menjadi moderator pada bidang praktisi di coaching klinik Minal Force 2021. Nah, di sini nanti kita akan mendengarkan pembicara-pembicara yang luar biasa, tentunya dari bidang praktisi ekonomi syariah seperti itu. Dan nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertama oleh pembicara Mas Geget Kalabuana yang akan membawakan topik mengenai Islamic Human Capital. Dan setelah nanti disampaikan oleh sesi pematerinya, maka akan diadakan sesi Q&A. Nah, di situ teman-teman bisa menjawab. Ada 2 cara untuk menanyakan pertanyaannya, yaitu yang pertama raise hand dan menanyakan langsung, dan yang kedua bisa menuliskan di kolom chat dengan susunan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menyebutkan KC dari mana, baru pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan. Sebelumnya mungkin akan saya cek sound dulu. Mas Geget Kalabuana sudah aman ya? Dicek sound, Mas? Assalamualaikum, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, karena bicara sudah hadir juga dan sudah siap, sini saya akan membacakan CV pembicara yang pertama terlebih dahulu. Untuk operator bisa minta tolong ditampilkan kurikulum vitae dari Mas Geget Kalabuan ini. Oke, tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa acara Terminal Force ini diselenggarakan dengan support di Bank Syariah Indonesia dan juga Badan Wakaf Al-Quran. Silakan operator bisa menampilkan kurikulum vitae-nya, masih ditunggu ya.
Baik, saya bacakan sekilas CV dari Mas Geget Kalabuana. Jadi beliau ini mengenyam pendidikan pada tahun 2016-2017 untuk gelar S2 atau gelar Masters di Master of Science in Islamic Finance and Management di Durham University, juga mendapatkan Business Administration dissertation program di tahun 2017 di University of Mannheim. Kemudian award juga memiliki beberapa penghargaan. Antaranya adalah menjadi first winner of writing competition on Islamic insurance by Republica and Prudential 2020, kemudian incredible and valuable innovation champion across UNDP, juga alumni with most achievement 2018 by LPDP. Kemudian beliau juga memiliki publikasi-publikasi tentunya di bidang ekonomi syariah yang di tahun 2020 terakhir ini beliau mempublikasikan Vaksin Sukuk, A Fit for Purpose Financing, juga weighing in on the role of Sukuk in combating COVID-19 and expanding renewable energy landscape in Indonesia atau zakat. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki pengalaman sosial project lainnya, baik di tahun 2018 hingga 2013. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu working experience, karena ini praktisi juga ya, jadi berkaitan erat dengan working experience, dan beliau ini sejak 2017 hingga sekarang menjadi Islamic Finance Specialist di UNDP, United Nations Development Program, dan juga memiliki beberapa pengalaman praktisi lainnya seperti itu. Mungkin sudah banyak sekali yang ditampilkan oleh Mas Geget Kalabuana, dan kita ingin mendengar nih gimana sih Islam Human Capital ataupun praktisi di ekonomi syariah itu. Maka tidak tanpa memperpanjang waktu lagi, untuk Mas Geget Kalabuana, waktu dan layar kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Dan juga terima kasih untuk Mas Ardani atas pengenalannya. Jadi ini kita mungkin nggak beda jauh ya usianya, jadi mungkin kita lebih santai. Nanti kita akan membahas berbagai tren juga tentang sumber daya manusia di industri keuangan syariah, lebih khususnya ke industri keuangan syariah. Saya juga ingin memberikan satu pendahuluan gitu ya. Sebelum saya berkiprah di bidang keuangan syariah, saya dulu juga aktif ikut temu ilmiah gitu. Kalau di ekonomi syariah kan kalau di mahasiswa ada temu ilmiah ya, tapi dulu belum sempat sampai Temilnas. Jadi sekarang alhamdulillah kesampaian di Temilnas meskipun bukan sebagai peserta ya, bukan sebagai pemenang olimpiadenya, tapi sebagai pembicara. Boleh dibantu share screen atau ini saya sendiri yang akan share screen-nya? Gue bisa Mas Geget aja langsung, jadi bisa ngendaliin sendiri Mas. Oh ya. Ini dari panitia ada nih Mas. Oh udah. Kalau ada alhamdulillah. Kalau nggak ada saya bisa. Ya, materinya. Ya, kita mulai slide berikutnya. Untuk rekan-rekan yang sudah terbiasa berinteraksi dengan saya di berbagai media sosial, ya karena saya cukup aktif bermain di Twitter, kemudian di Facebook atau di Instagram gitu ya. Dan biasanya saya juga menggelar Q&A atau tanya jawab seputar keuangan syariah. Pernah ada satu pertanyaan yang unik pada waktu itu, yang ini berhubungan juga dengan pengalaman sebagai praktisi gitu. Ada salah satu teman yang bertanya apakah saya gitu ya itu memang dari awal berkeinginan untuk berkecimpung di bidang keuangan syariah atau ekonomi syariah gitu, atau sebenarnya nggak sengaja tersandung gitu kan sekarang sedang tren gitu ya, semua ngomongin tentang syariah, ekonomi syariah, segalanya tentang halal industri gitu ya, kemudian ikut-ikutan gitu. Nah, seperti apa sebenarnya gitu? Pada waktu itu kemudian saya merefleksi pengalaman saya sejak tahun 2009 ketika masuk S1 gitu ya, itu sudah bergabung di KASEI di tingkat universitas, kemudian melanjutkan bekerja juga di bidang-bidang yang linear dengan keuangan syariah gitu, tapi juga saya punya perencanaan untuk melanjutkan studi di bidang keuangan syariah. Artinya gitu ya, memang awalnya dimulai dari panggilan gitu. Panggilan ini 3 panggilan ya. Ada panggilan dari hati karena berarti tertarik dengan keuangan syariah, entah apapun penyebabnya, entah karena mungkin keislamannya atau tertarik dengan dinamika keuangan syariahnya, terus kemudian instrumennya, atau memang karena tertarik dengan industrinya gitu. Kemudian yang kedua itu karena panggilan dari industri gitu. Nah, kita juga harus menjadi orang yang punya perencanaan ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang gitu. Maksudnya perencanaan itu begini. Kita tahu bahwa Indonesia ini mencanangkan diri negara Indonesia gitu sebagai salah satu hub atau pusat
atau sentral dari keuangan syariah dunia. Artinya dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit di situ, di berbagai subsektornya gitu. Berarti kan ada peluang di situ. Nah, kita juga harus melihat itu panggilan dari industri. Dan yang lebih esensial lagi adalah panggilan dari Allah gitu ya. Panggilan dari Allah, panggilan dari Tuhan. Dalam arti pada waktu itu saya pernah merasa ingin keluar dari bidang keuangan syariah, kemudian kembali ke sumber daya manusia biasa karena saya dulu manajemen sumber daya manusia. Tapi kemudian kok saya selalu dihubung-hubungkan ya dengan keuangan syariah, bekerja di bidang keuangan syariah gitu ya, kemudian sekolahnya juga di bidang keuangan syariah. Akhirnya saya mulai mencoba sensitif terhadap petunjuk-petunjuk ini gitu. Oh, mungkin memang jalan saya di sini gitu. Jadi bisa jadi rekan-rekan yang ada di sini ikut Temilnas yang ke-20 di tahun 2021 ini itu juga bagian dari itu gitu. Bagian dari perjalanan rekan-rekan untuk merancang karir di bidang keuangan syariah tadi. Sehingga saya sebut sebagai call gitu. Jadi ini adalah panggilan untuk kita berkiprah di bidang keuangan syariah. Slide berikutnya. Boleh digeser, rekan operator, di slide berikutnya. Ya. Nah, call itu tidak semata-mata kemudian setelah ada panggilan gitu ya. Oh, tertarik nih keuangan syariah dengan akad-akadnya yang banyak istilahnya, mudarabah, musyarakah, murabahah gitu, salam dan lain sebagainya gitu ya. Tidak semata-mata karena kita tertarik kemudian selesai gitu, tidak gitu. Saya mencoba merumuskan 3 hal ya sesuai dengan pengalaman saya selama ini gitu. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah purpose atau tujuan, yang ketiga adalah planning atau perencanaan. Yang pertama itu passion gitu. Next slide. Saya sebenarnya agak tidak begitu senang ya ketika di seminar gitu ya dengan rekan-rekan mahasiswa kemudian ditanya Kak atau Pak gimana ya kalau misalnya saya tuh nggak ketemu passion saya gitu. Nah nanti akan saya jelaskan sebenarnya makna passion. Tapi sebelum ke sana gitu ya, saya ingin memberikan satu pemahaman bahwa passion ini muncul karena kita peduli, karena kita paham gitu ya. Passion itu kan sebenarnya kata benda. Jadi bukan dia karena kata benda, jadi dia tidak bisa menggerakkan gitu. Dia tidak bisa mendrive kita untuk bergerak sesuai dengan arah yang kita ingin tuju gitu. Sehingga kalau cuman passion doang, punya hasrat doang gitu ya, itu ya nggak cukup gitu. Maka kita harus punya kepedulian, kita harus kenal gitu. Tak kenal maka ta'aruf, katanya gitu kan. Jadi kita ta'aruf dengan keuangan syariah, ekonomi syariah dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sini nanti saya tidak akan membahas lebih detail karena saya yakin rekan-rekan di sini adalah rekan-rekan dari kalangan atau komunitas keuangan syariah ya. Jadi sudah cukup paham gitu. Biasanya dulu waktu saya di kampus gitu ya, itu diajarin tentang kerangka ekonomi syariah, rancang bangun ekonomi syariah, dibilangnya seperti itu waktu itu gitu ya. Kan kalau kita bilang keuangan syariah, kalau ditarik ke atas lebih luas kan ekonomi syariah, keuangan bagian dari ekonomi syariah gitu ya. Ada pondasi, ada pilar, ada tujuannya. Pondasinya apa ya? Pondasinya ada akidah umat Islam gitu ya. Berarti nanti kita paham bahwa segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk dalam pemilihan karir nanti, termasuk ketika kita bertransaksi, ketika kita berinteraksi gitu ya, itu ada good governance gitu ya. Kemudian juga ada accountability, jadi pertanggungjawaban gitu, implikasinya dalam dunia kerja. Kemudian juga ada syariah, jelas bahwa itu adalah hukum Islam gitu ya. Kemudian juga akhlak, artinya segala yang kita lakukan termasuk dalam bekerja itu mengarahkan pada kebajikan, pada kepentingan orang banyak, sehingga di situ juga ada kesetiakawanan atau ukhuwah Islamnya. Itu pondasinya yang harus kita pahami. Lalu pilarnya ada keadilan, ada keseimbangan, kemaslahatan. Keadilan misalnya begini, ya kita tidak melakukan spekulasi, tidak melakukan penimbunan gitu. Itu praktik-praktiknya ya. Kemudian keseimbangan, kita tidak hanya berpikir karir di dunia gitu, tapi juga karir ini memberikan keuntungan kita di akhirat gitu. Sehingga nanti ketika berkarir, bekerja ya orientasinya itu ibadah gitu. Jadi kita memikirkannya tidak hanya material tapi juga spiritual, tidak hanya kerja tapi juga keluarga, tidak hanya dunia tapi juga akhirat gitu. Dan kemaslahatan, mengutamakan kepentingan orang banyak gitu. Nah, di situ semuanya menuju ke satu tujuan yaitu falah, kesuksesan di dunia dan akhirat gitu. Nah, ternyata nilai-nilai yang seperti ini itu kalau kita coba kulik itu sifatnya universal. Artinya universal apa? Artinya tidak hanya umat Islam yang sebenarnya bisa mengadopsi nilai-nilai itu gitu. Kita sebagai umat Islam wajib untuk mengejawantahkan gitu ya, mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata nilai-nilai keadilan, nilai-nilai misalnya seperti
kita berbagi risiko gitu ya, kedermawanan, hukum-hukum keluarga, perlindungan keluarga gitu ya, terus sosial dan lain sebagainya. Itu juga bisa diterima oleh orang lain di luar umat Islam gitu. Nah, inilah kenapa kemudian banyak juga orang-orang di luar Islam, maksudnya yang tidak beragama Islam, yang juga mempelajari ekonomi syariah gitu, yang kemudian juga tertarik menggunakan produknya. Nah, dengan memahami ini kita paham kemudian bahwa pas bekerja, pas memilih karir, kita harus menjadikan ekonomi Islam ini atau keuangan syariah ini inklusif gitu, sehingga bisa merangkul banyak orang, berbagai kalangan, berbagai latar belakang. Makanya tadi di video kan disebutkan bahwa ekonomi Islam atau keuangan Islam yang sekarang itu tidak eksklusif gitu ya, harusnya tidak eksklusif, tapi inklusif, sehingga semua orang bisa dirangkul, sehingga akan semakin berkembang, dampaknya akan semakin luas, begitu. Next. Nah, lalu juga kita paham tentang potensi ekonomi syariah di Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara dari sisi supply dan demand-nya gitu ya, kita ada dari supply-nya, dari demand-nya. Misalnya dari demand-nya ya, ada populasi muslim global gitu yang ternyata di Indonesia itu komposisinya menyumbang 13% dari jumlah populasi muslim di seluruh dunia gitu. Yang di Indonesia sendiri ada sekitar 87% kan ya gitu. Nah, ternyata ini juga memberikan satu efek yang berbeda dengan berkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Maksudnya bagaimana? Kalau kita paham di negara lain misalnya ya, mereka biasanya fokus ke satu subsektor, misalnya pasar modal syariah, perbankan syariah saja gitu. Tapi di Indonesia dari zakat sampai dengan fintech itu ada, gitu ya kan? Dari microfinance, BMT, perbankan, pasar modal, asuransi, semuanya ada. Itu karena apa? Karena memang umat muslimnya besar, dan besarnya itu terbagi ke dalam berbagai strata ekonomi, sehingga permintaan mereka juga beragam. Artinya, industrinya semakin luas spektrumnya, sehingga adik-adik atau rekan-rekan jangan berpikir bahwa karir atau praktisi sebagai ekonomi syariah atau keuangan syariah itu hanya di perbankan syariah. Tidak gitu. Buktinya sekarang saya tidak berada di lembaga keuangan syariah, tapi yang saya lakukan adalah tentang keuangan syariah gitu. Kemudian juga ada peningkatan ketertarikan beragama, dan ini juga tidak hanya di Indonesia ya. Artinya banyak kita lihat kelompok-kelompok masyarakat yang menghendaki supaya apa yang mereka gunakan, apa yang terkait dengan kehidupan mereka itu syariah compliant, termasuk keuangan, termasuk barang-barang fashion, bahkan hiburan, media gitu ya. Ini juga jadi peluang. Lalu juga tadi keberagaman instrumen keuangan, karena tadi keragaman Indonesia Muslim tadi juga sudah saya jelaskan. Lalu juga keterhubungan secara digital. Nah, ini adik-adik atau rekan-rekan yang mungkin milenial atau Gen Z ya gitu, menuntut adanya keterhubungan dengan dunia digital. Artinya pendekatan kita untuk menjadikan keuangan dan ekonomi syariah inklusif, produknya, literasinya, sosialisasinya itu juga harus dengan dunia digital gitu. Lalu ada juga konsumerisme etis. Maksudnya konsumerisme etis itu sekarang sedang ada tren atau pemahaman baru, paradigma baru bahwa orang-orang berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka konsumsi gitu. Nah, ini sesuai dengan Islam tadi, jadi tidak boros gitu ya, tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, di sisi supply-nya ternyata juga ada gitu. Kita juga ada institusi multilateral seperti Islamic Development Bank, United Nations, dan lain-lain yang ternyata juga mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah gitu. Kemudian juga ada diversifikasi ekonomi dan pembangunan di berbagai negara. Artinya negara itu masing-masing memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda, sehingga dibutuhkan interaksi. Nah, negara-negara yang punya kemampuan ekonomi syariah, mereka memperkenalkan ekonomi dan keuangan syariah itu kan negara-negara yang lain, sehingga tersebar luas. Kalau kita bicara soal industri halal, misalnya bagian dari ekonomi syariah juga gitu. Ternyata pemasok daging halal terbesar di dunia bukan Indonesia, bukan negara muslim, tapi justru Brazil gitu. Mau nggak mau mereka juga harus belajar seperti apa sih sebenarnya kebutuhan daging yang sesuai dengan syariat Islam, yang penyembelihannya harus begini begitu sesuai dengan aturan gitu ya. Kemudian juga tadi ada perdagangan halal sama yang saya sampaikan juga, terus kemudian juga strategi nasional. Nah, ini sebenarnya gambaran sebegitu besarnya peluang kita semua untuk terjun ke ekonomi dan keuangan syariah. Jadi jangan pernah khawatir, karena saya sering mendapatkan DM, bukan sering ya, beberapa kali gitu. Kak, gimana ya, kok saya merasa kurang percaya diri, atau Kak, gimana ya nanti setelah lulus jadi apa, karena saya ngambil jurusan ekonomi keuangan syariah gitu. Saya mikirnya kok ini berbeda sekali dengan yang saya alami gitu ya. Justru ketika saya menunjukkan bahwa saya ekonomi dan saya jurusan atau background saya keuangan syariah, orang justru akan mencari gitu loh. Orang justru mencari gitu. Jadi kita jangan menjadi seorang yang merasa inferior, rekan-rekan gitu. Terus kemudian ini
di sebelah kanan itu juga kalau kita lihat sekarang banyak dana investasi yang dibutuhkan untuk membiayai pembangunan gitu ya. Itu kan juga bisa bisa dikonversi atau dibentuk bagaimana yang versi syariahnya gitu. Jadi ada banyak dana yang tersebar di masyarakat gitu ya, di pasar yang bisa dikelola secara syariah. Kemudian juga ada perkembangan teknologi yang memudahkan. Misalnya ada blockchain gitu yang memudahkan sistem halal supply chain gitu ya, dari peternak sampai dengan daging jadi itu halal, keterjaminan halnya seperti apa menggunakan blockchain juga bisa. Terus Internet of Things misalnya sekarang ada virtual reality gitu ya, kemudian juga ada fintech gitu ya. Lalu juga ada cryptocurrency, meskipun ini masih jadi perdebatan ya. Dan yang ketiga, ada pendekatan Sustainable Development Goals. Artinya bagaimana kita mengaitkan ekonomi keuangan syariah dengan SDGs tadi. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang struktur keuangan, tentang struktur kontrak, tapi juga kita berbicara bagaimana keuangan syariah ini dihubungkan dengan gender equality, dengan pendidikan, dengan kesehatan, dengan keanekaragaman hayati, dengan krisis perubahan iklim, kan jadi luas sekali gitu. Misalnya untuk krisis perubahan iklim, ternyata ada ya asuransi yang bisa secara syariah gitu untuk mendukung atau melindungi kejadian-kejadian dampak dari perubahan iklim gitu yang bisa dibantu oleh masyarakat. Misalnya seperti itu. Atau ternyata ada cara-cara pembiayaan secara syariah untuk meningkatkan pendidikan seperti itu dan lain sebagainya. Next. Nah, kalau ini singkat saja, filosofinya jelas berbeda. Prinsip keuangan juga secara detail juga berbeda gitu ya. Harus tidak boleh ada riba, gharar, maisir dan lain-lain. Kemudian kemerdekaan ekonomi juga berbeda konsepnya. Kalau di konvensional itu kan kemerdekaannya tidak terbatas. Jadi orang mengeksploitasi gitu ya, mengspekulasi. Tapi kalau di kita kan kemerdekaan ekonomi itu ada batasnya gitu. Bahwa sebenarnya segala pemilik dari sumber daya manusia itu Allah dan manusia ini sebagai wakil gitu. Artinya kita tidak bisa menggunakan secara monopolistis gitu ya, dikuasai secara individu kemudian digunakan untuk kepentingan individu nggak bisa gitu. Kemudian kemerdekaan secara keuangan atau secara finansial juga berbeda gitu. Konsepnya kalau secara finansial kan konvensional kan kemerdekaan finansial itu ya intinya sudah memiliki keuangan atau sumber daya finansial yang mencukupi kebutuhannya sehingga nggak bekerja keras gitu. Tapi kalau di syariah kita memahami uang atau harta itu kan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jadi bukan sebagai orientasi akhir gitu. Kemudian juga pengawasan kalau dalam praktiknya di Indonesia pengawasan keuangan konvensional kan hanya melalui OJK gitu ya sebagai regulator. Tapi kalau di syariah ada DSN MUI dulu gitu, fatwanya seperti apa, secara syariah compliant atau tidak gitu. Kemudian juga dari OJK selaku regulator. Next. Nah, ternyata setelah kita tahu gitu ya, kenal keuangan syariah seperti apa, ekonomi syariah seperti apa, ternyata nggak cukup gitu. Kenal aja tuh nggak cukup kita punya passionnya, tapi kita nggak cukup mampu untuk tergerak menuju ke satu proses perencanaan karir. Harus ada purpose-nya, tujuannya. Saya lebih suka, kemarin juga ada yang bertanya melalui Q&A gitu kan, Kak, apakah harus mendapatkan orang yang se-value gitu kan? Saya bilang saya tidak perlu mendapatkan orang yang se-value, tapi yang se-purpose. Karena purpose itu lebih penting, lebih kuat gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya apa sih gitu. Nah, kalau dari saya, dari pengalaman selama ini sejak tahun 2009 bergelut ke keuangan syariah gitu ya, saya mulai menemukan bahwa purpose-nya itu next itu tidak semata-mata menjadikan istilahnya keuangan syariah ini sebagai satu tren baru gitu ya, sehingga semua orang menggunakan menggunakan produknya gitu ya, kemudian penghimpunannya meningkat dan lain sebagainya yang sifatnya itu statistik gitu ya. Tidak itu, tapi lebih kepada bagaimana ini berdampak dalam perwujudan kesejahteraan manusia secara inklusif tadi gitu. Nah, saya coba melakukan pendekatan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, menggunakan pembiayaan inovatif, salah satunya keuangan syariah. Next. Ini untuk yang belum paham ya, jadi SDGs itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati sampai dengan tahun 2030 oleh seluruh negara. Artinya kita sekarang sedang berusaha untuk mengejar misalnya zero poverty, ada 17 ya, zero poverty, tidak ada kemiskinan, kemudian juga tidak ada kelaparan, kemudian kesetaraan gender, kemudian pendidikan yang berkualitas, kesehatan, air, sanitasi dan lain sebagainya. 17 itu mencakup hampir semuanya gitu. Nah, ternyata
untuk mewujudkan ini itu membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan itu masih kurang gitu. Kalau kita hanya bergantung pada APBD misalnya atau bergantung pada bantuan luar negeri nggak cukup gitu. Maka harus dicari sumber-sumber yang lain. Salah satunya adalah keuangan syariah tadi, baik itu misalnya zakat, suku gitu ya. Sehingga kita mau bagaimana supaya keuangan syariah di pasar, di market ini berdampak dalam pencapaian SDGs tadi. Sehingga bisa diukur. Ukurannya itu bukan asetnya keuangan syariah sudah sekian triliun. Enggak seperti itu saja. Itu juga penting, tapi kita harus melihat sekian triliun aset atau uang yang beredar secara syariah tadi itu dampaknya apa? Apakah ikut mengentaskan kemiskinan gitu? Apakah ikut mengurangi kelaparan gitu, ataukah hanya beredar begitu saja gitu loh. Nah, ada purpose-nya jadi. Karena dengan tahu purpose-nya, maka pekerjaan kita itu akan lebih meaningful gitu. Kalau rekan-rekan suka membaca, kan kemarin ada yang namanya buku Deep Work ya, itu karya Calport atau saya lupa, pokoknya warnanya kuning gitu ya. Nah, itu juga menceritakan bagaimana kita itu mendapatkan pekerjaan yang meaningful work. Sehingga kalau bekerja itu ya karena memang saya tahu pekerjaan saya ini memang berarti bagi saya gitu ya. Dan rekan-rekan yang berasal dari jurusan manajemen, biasanya kalau bikin skripsi itu kan kalau salah satunya job satisfaction itu juga komponennya atau elemennya itu adalah mengukur tadi berarti atau tidak pekerjaan itu bagi seseorang gitu. Next. Nah, contohnya, ini yang tadi, ini isu kekurangan pembiayaan ya. Jadi pembiayaannya masih kurang sehingga ada gap di sini, misalnya kayak di Indonesia berdasarkan RPJMN 1.500-an triliun rupiah gitu ya. Kemudian juga di yang tengah itu kita melihat bahwa ada ini landscape-nya ya. Jadi kayak semacam mappingnya sebenarnya pembiayaan itu berasal dari mana sih gitu. Lebih banyak berasal dari domestik, baik itu yang sifatnya publik atau private gitu. Nah, kemudian juga di sini yang terbaru tahun 2021 Indonesia kembali menjadi negara paling dermawan di seluruh dunia gitu. Artinya ada juga uang-uang atau potensi-potensi yang beredar yang sifatnya sosial di masyarakat gitu. Karena kan salah satu indikator pengukurannya kan berapa jumlah donasi yang diberikan. Kemudian seberapa besar masyarakat Indonesia itu menggunakan waktunya untuk menjadi relawan gitu ya, membantu orang lain, orang asing gitu. Next. Nah, contohnya misalnya kita tarik satu, tadi kan tidak ada kemiskinan di SDGs gitu ya. Kemiskinan dengan cara apa kalau dari perspektif keuangan syariah diselesaikan dengan zakat misalnya. Nah, kemiskinan itu harus kita pahami dulu bahwa kemiskinan itu bukan semata-mata orang yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau kekurangan gitu. Tapi kita harus melihat latar belakangnya apa sih penyebabnya gitu. Jadi sebenarnya kemiskinan itu adalah perbedaan akses gitu ya. Perbedaan akses yang dimiliki oleh orang-orang sehingga ketika tidak ada akses, mereka tidak punya kemerdekaan untuk memilih gitu. Mereka hanya bisa mendapatkan apa yang mereka mampu gitu. Jadi nggak bisa memilih untuk pendidikan, nggak bisa memilih untuk kesehatan. Jadi yang harus dibuka simpulnya adalah bagaimana akses itu tuh terbuka gitu. Nah, membuka akses itu tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan-bantuan yang sekali tembak. Artinya setiap bulan kasih gitu. Itu nggak bisa, tapi juga harus didampingi sehingga mereka benar-benar akan lulus dari garis kemiskinan gitu ya. Kemudian juga mereka punya daya, diberdayakan. Artinya punya skill yang baru. Dia bisa kemudian mandiri, kemudian berlanjut gitu. Next. Nah, contoh-contoh penggunaan zakat untuk mewujudkan SDGs gitu ya, yang itu bisa dikatakan tadi ya membuka simpul-simpul akses yang terbatas tadi adalah misalnya yang di bagian pojok kiri atas itu zakat digunakan untuk membeli perahu untuk nelayan. Diberikan uang, tapi uangnya diarahkan untuk digunakan untuk membeli perahu sehingga dengan perahu itu mereka bisa bekerja gitu. Atau digunakan untuk capacity building, misalnya UMKM, ini kopi gitu ya. Atau digunakan untuk membangun pembangkit listrik, misalnya begitu. Sehingga mereka punya listrik, bisa sekolah, klinik juga berjalan gitu ya. Kemudian juga bisa berbisnis gitu. Atau capacity building yang lain membuat satu macam platform atau marketplace gitu ya untuk rekan-rekan atau para penerima manfaat itu menjual atau memperdagangkan barang-barangnya di situ secara lebih terorganisasi. Gitu. Next. Itu baru kita bicara soal zakat gitu ya. Ada lagi yang berikutnya itu adalah
wakaf. Kalau wakaf ini kan sifatnya bukan sekali tembak ya. Artinya ini bisa digunakan untuk berputaran gitu, sehingga bisa investasi, bisa menghasilkan gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal zakat dan wakaf, memang potensinya masih jauh, nilai aktual penghimpunannya masih jauh dari potensinya gitu ya. Tapi mungkin itu juga karena masyarakat mengalirkan atau menyalurkan zakat dan wakafnya tidak ke lembaga-lembaga yang tersertifikasi, sehingga tidak bisa terukur gitu ya. Terus kemudian juga karena mungkin mereka tidak melihat bahwa ada dampak gitu ya dari uang zakat dan uang wakaf mereka, sehingga perlu sosialisasi sebenarnya kemana sih uang zakat dan uang wakaf itu. Nah, dengan perkembangan teknologi itu bisa dibantu gitu. Makanya sekarang banyak rekan-rekan yang ternyata dia punya background teknologi gitu ya, punya background IT, terjun ke dunia keuangan syariah juga karena dibutuhkan. Jadi keuangan syariah itu nggak cukup berdiri sendiri oleh orang-orang yang hanya punya background keuangan syariah saja, nggak bisa gitu. Harus ada statistik, marketing, komunikasi, psikologi gitu ya, matematika, data, IT dan lain sebagainya. Nah, geser ke slide berikutnya untuk yang wakaf gitu ya. Ini saya contohkan di tempat kerja saya yang dulu. Yang di atas itu adalah infrastruktur yang dibangun menggunakan sumber daya wakaf, misalnya rumah sakit gitu ya, kemudian sekolah. Lalu bagian tengah itu juga instrumen-instrumen yang dimodifikasi menggunakan wakaf juga, dikombinasi maksudnya dengan asuransi, dengan saham, dengan suku gitu. Nah, yang ketiga itu wakaf yang produktif, yang jelas memberikan satu paradigma baru bahwa wakaf itu tidak makam, masjid, madrasah saja, artinya tidak produktif, tapi juga bisa menjadi apartemen gitu ya, kemudian nanti menghasilkan gitu. Yang di tengah misalnya Zamzam Tower itu dibangun dengan di atas tanah wakaf dengan mendirikan suku gitu ya. Kemudian wakaf chain yang tadi saya bilang ada blockchain yang bisa digunakan untuk membantu penghimpunan wakaf dan memastikan bahwa wakaf yang disalurkan itu bisa ditelusuri gitu, sehingga ketahui bahwa kemana sih uang wakaf saya ini bermuara dan apa dampaknya, seperti itu. Next. Ini bisa dilewatin saja. Next. Tadi sama intinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam planning atau perencanaan, lebih kepada perencanaan karir keuangan syariah di bidang keuangan syariah atau ekonomi syariah juga bisa gitu ya. Next. Jadi tadi pertama adalah passion atau ketertarikan, gairah, hasrat gitu ya. Lalu yang kedua purpose. Jadi kita tahu kalau teman-teman atau rekan-rekan biasa membaca buku, ada namanya buku Start with Why. Jadi menemukan why-nya tuh, kenapanya tuh ditemukan dulu, reason-nya gitu. Kenapa teman-teman ke sini gitu ya. Itu kata Simon Sinek kalau tidak salah. Nah, di sini mengapa harus belajar ekonomi Islam? Lanjut. Mengapa harus belajar ekonomi Islam atau keuangan syariah boleh? Pertama adalah scarcity, talent scarcity atau kelangkaan gitu. Ada begitu banyak permintaan sumber daya sedangkan ketersediaannya sangat sedikit gitu. Maksudnya apa? Ya, kita tahu bahwa industri keuangan syariah ini dibandingkan industri keuangan yang konvensional kan terhitung baru ya, baru 30 tahunan. Begitu. Meskipun praktiknya di zaman sejarah dulu sudah ada gitu, tapi kan yang di konteks modern itu baru 30 tahun, sekitar 30 tahun. Nanti dikoreksi kalau saya salah. Nah, dibutuhkan dan sifat ilmunya kan masih berkembang, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang banyak gitu. Ini saya catat dan saya coba olah sendiri gitu ya. Dibutuhkan 61.000 gitu. Atau sekitar ini kalau saya tidak salah ya ada data juga, kalau nggak salah itu per tahunnya dibutuhkan sekitar 4.500 gitu untuk yang perbankan syariah saja gitu. Tapi ternyata ini di Malaysia yang di bawah ternyata ada oversupply juga. Maksudnya oversupply itu gini, yang keterampilan, karena kita melihat bahwa ada kekurangan permintaan, kekurangan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah gitu ya. Kemudian orang-orang membuat berbagai pelatihan, sertifikasi untuk menciptakan talenta-talenta yang baru. Tapi ternyata fokusnya hanya ke perbankan syariah gitu. Padahal industrinya itu ada banyak gitu. Jadi ada oversupply training atau keterampilan atau capacity building tadi di bidang perbankan syariah gitu. Padahal ada pasar modal syariah yang juga kekurangan gitu, yang sekarang juga berkembang. Ada fintech gitu ya. Ada financial planning, wealth management, kemudian juga ada yang tadi pengelolaan ZISFAF gitu ya. Ada asuransi dan lain-lain gitu. Sehingga sebenarnya fokusnya jangan lagi
tadi perbankan syariah. Dulu saya juga begitu ketika masih sekolah, kuliah juga pengen nanti bekerja di bank syariah gitu. Padahal pas sudah terjun, oh ternyata banyak sekali gitu ya. Nggak hanya di bank syariah atau hanya di lembaga siswa. Next. Gitu. Nah, kenapa jadi langka? Tadi selain karena memang orang-orangnya nggak ada gitu ya, sumber daya manusianya itu tidak ada. Artinya yang mendalami atau belajar atau memiliki kemampuan keuangan ekonomi syariah tadi tidak sebanyak dengan kebutuhannya gitu. Itu yang pertama. Tapi juga karena tidak ada adanya ketidakcocokan keterampilan. Maksudnya begini, ketidakcocokan keterampilan itu adalah misalnya yang dibutuhkan tuh jurusan apa, tapi yang ada dari jurusan mana gitu ya. Atau keterampilan yang ada sekarang itu sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi, sehingga hilang gitu. Atau keterampilannya terlalu rendah dibandingkan kompetensi yang dibutuhkan, atau terlalu tinggi bisa juga gitu. Jadi ada berbagai hal yang menyebabkan ketidakcocokan keterampilan. Jadi bukan semata-mata karena ya jurusan tadi enggak juga gitu ya. Karena sekarang kan berkembang banyak tugas-tugas dalam pekerjaan itu yang bisa dilakukan oleh mesin sehingga sudah nggak dibutuhkan lagi gitu. Makanya rekan-rekan apalagi sekarang dunia bergerak dengan sangat cepat ya, dengan sangat kompleks dan terhubung kemanapun gitu, harus selalu mengupdate gitu ya. Sekarang dibutuhkan tuh apa sih? Sekarang lagi ngomongin soal kripto, halal atau tidak itu gitu. Sekarang lagi saham syariah yang happening. Kita harus ke sana gitu. Mau nggak mau kita harus belajar gitu. Saya pun sekarang juga masih belajar gitu. Karena trennya berkembang terus gitu. Nah, supaya nggak mengalami ketidakcocokan keterampilan tadi, itu juga bisa dipecahkan dengan misalnya menambah tenaga pengajar gitu ya, memberikan referensi yang lebih gitu ya, kemudian memberikan standarisasi ke kurikulum gitu ya, kemudian juga memberikan satu konsep supaya kita tuh belajar tidak hanya di kampus, tapi mungkin di komunitas, di industri gitu ya, melalui pelatihan gitu, kemudian juga kerjasama dengan industri gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Ketidakcocokan keterampilan ini penting karena ketika keterampilannya nggak cocok gitu ya, maka akan terus terjadi yang namanya scarcity tadi atau kelangkaan sumber daya manusia di keuangan syariah tadi. Dan ketika sumber daya manusianya nggak ada, maka perkembangan keuangan syariahnya akan terhambat gitu. Kemarin kan sempat rame-rame misalnya ada yang menyampaikan ke bank syariah itu begini begitu ya. Itu bisa jadi benar karena apa? Maksudnya benar tuh benar pendapat yang menyampaikan bahwa saya merasa bahwa saya tidak diuntungkan di bank syariah karena apa? Karena mungkin SDM-nya tidak menyampaikan dengan detail gitu ya. Karena kemampuan SDM-nya masih kurang. Ketika ditanya, ini akadnya apa? Sebentar ya, saya tanya ke manajer dulu, misalnya begitu. Ini akadnya apa? Kok ada penentuan fix imbal hasil di depan gitu. Nah, ternyata dia tidak tahu gitu. Nah, makanya kita harus terus belajar menyempurnakan sistem dan ekosistemnya gitu ya. Semakin ke sini harus semakin firm, semakin kuat gitu ya. Pemahaman terhadap ekonomi syariah, keuangan syariah. Kalau misalnya fokusnya ke perbankan ya perbankan saja gitu. Kalau fokusnya asuransi ya dalamnya asuransi gitu. Kecuali kalau akademisi kan diharuskan untuk bisa paham berbagai macam atau spektrum yang luas lah gitu. Tapi kalau sudah fokus ya sudah dalami itu jadi pakar gitu sehingga jadi sumber daya yang unggul gitu loh, sumber daya unggul dan menghindari adanya hal-hal yang tadi disampaikan di awal tadi. Misalnya kayak ada orang yang punya pengalaman tidak menyenangkan dengan bank syariah gitu ya. Saya pernah punya pengalaman ada orang yang mengkritisi bank syariah gitu. Bank syariah begini. Saya tanya, Bu, Ibu sudah pernah punya rekening di bank syariah? Jawabannya belum. Nah, kalau seperti ini saya langsung tinggal diskusinya. Kenapa? Karena Anda tidak objektif. Anda tidak pernah mencoba untuk menggunakan rekening syariah, tapi kenapa Anda mengkritisi gitu? Kecuali kalau Anda sudah pernah pakai, Anda dirugikan, bolehlah mengkritisi. Dan itu juga tidak bisa digeneralisasi, karena itu kan biasanya oknum atau case by case gitu ya. Dan terjadi di berbagai lini bisnis, tidak hanya di bank syariah. Tapi kalau belum pernah pakai, mengkritisi dengan kebencian, ya sudah, berarti memang akarnya karena tidak suka tadi gitu. Next.
Nah, kemudian selain ketika sudah ada SDM-nya, kemudian cocok skill-nya atau plan-nya, dibutuhkan juga kualitas gitu ya. Artinya ya tadi saya bilang bahwa kualitasnya juga jangan yang rata-rata, tapi harus benar-benar berkualitas. Sehingga sekarang banyak sekali nih sertifikasi gitu ya, kemudian lisensi. Saya juga sudah mengambil satu sertifikasi untuk penyelenggaraan keuangan gitu ya secara syariah kayak gitu. Nah, kualitas itu tidak hanya hard skill atau soft skill. Artinya keterampilan-keterampilan yang benar-benar terkait dengan pekerjaan atau bidang kerja, tapi juga network gitu ya, kemudian pengalaman gitu, sejauh mana sih gitu. Makanya saya waktu itu ketika saya kuliah sudah mau akhir semester itu saya lihat pelatihan perbankan syariah misalnya begitu. Pada waktu itu yang ada pelatihan perbankan syariah gitu ya. Saya pengen ikut karena saya pengen ketika saya lulus saya siap gitu. Jadi pengalaman itu sudah disiapkan sebelumnya gitu. Kalau skill ability kan kita bisa ada di kampus ya, tapi pengalaman yang real gitu tuh saya waktu itu sempat pengen ikut seperti itu. Jadi mungkin ada di sini juga bisa mencoba untuk mempersiapkan itu gitu. Sama juga ketika sekarang lembaga amil zakat itu juga ada sertifikasinya, namanya kalau nggak salah sekolah amil ya. Bukan sertifikasi tapi kayak pelatihan gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, kalau menurut World Islamic Economic Forum Foundation itu beberapa langkah untuk menjawab tadi ya isu talenta yang kekurangan tadi itu dengan internship atau magang. Di kantor saya itu juga ada magang untuk bidang keuangan atau ekonomi syariah. Pernah dari UI, pernah dari mana ya, dari Jember kalau nggak salah. Nah itu juga bidang-bidangnya macam-macam. Ada yang psikologi, ada yang memang bidang syariah, ada yang bidangnya dari bisnis, dari ITB gitu ya. Nah itu mereka internship gitu sehingga paham sebenarnya seperti apa sih praktik di lapangan gitu tentang keuangan syariah ini gitu. Lalu juga ada industry advisory board. Jadi kalau misalnya di kampus itu ada dewan penasehat gitu ya, paling enggak adalah wakil dari industri. Mungkin di sini ada pengurus-pengurus organisasi atau UKM ya atau Pak Ibu dosen ya yang mungkin bisa menyampaikan gitu. Ada co-teaching. Co-teaching itu maksudnya yang mengajar tidak hanya dosen, tapi juga praktisi. Saya juga beberapa kali diminta untuk ngisi kuliah-kuliah tamu begitu yang dari praktisi. Meskipun sebenarnya praktisi saya juga bukan praktisi banget yang kayak banker gitu ya, atau pelaku fintech gitu. Tapi setidaknya saya bekerja di lapangan, jadi bukan di bidang akademik. Lalu industri based academic project, misalnya project-project yang juga dikaitkan dengan industri, kerjasama dengan perusahaan, begitu, consulting work, professional association, dan accreditation. Next. Nah, keterampilan I, T, dan X ini common knowledge ya, jadi pengetahuan umum ya. Kalau keterampilan I atau disipliner itu artinya kita hanya menjadi orang yang paham dengan mendalam satu cabang ilmu gitu. Ini yang tadi saya sampaikan, misalnya seorang bankir ya pahami betul dengan konsep perbankan sehingga dia benar-benar menguasai jadi pakar gitu. Tapi sebenarnya itu saja nggak cukup gitu. Karena apa? Ketika knowledge atau keterampilan yang dibutuhkan tadi tentang perbankan itu bisa digantikan oleh mesin, ya udah habislah kita gitu. Makanya perlu menjadi orang yang multidisipliner. Kita paham dengan betul misalnya tentang Islamic Social Finance, keuangan sosial syariah. Paham betul tentang zakat, wakaf, infak, sedekah gitu ya. Tapi juga kita paham ada statistika, ada antropologi, sosiologi, belajar tentang kemiskinan, tentang komunikasi, marketing gitu-gitu ya. Sehingga bisa dikaitkan dengan berbagai sektor yang lain gitu. Sehingga kalau misalnya nanti terjadi persaingan gitu ya, persaingan kerja misalnya, orang yang punya skill multidisipliner seperti ini lebih dibutuhkan, lebih akan dipertahankan karena dia bisa mengaitkan dengan berbagai isu. Dia bisa mengaitkan dengan berbagai ruang gitu ya. Tidak hanya bicara tentang konsep saja tentang sisfaf tadi gitu. Yang lebih keren lagi transdisciplinary. Jadi antara ilmu yang dia gunakan tuh bisa saling bersinergi, dikaitkan dengan teknologi dan dia mampu menguasai orang gitu atau people management, mengelola orang-orang, people management untuk menggerakkan tujuan tadi gitu. Nah, ini yang saya contohkan ya, misalnya kalau kita bicara tentang suku hijau yang kemarin diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ini. Yang 2021 kayaknya juga sudah terbit ya. Nah, yang global. Nah, itu kan membutuhkan orang-orang yang paham tentang keuangan syariah, membutuhkan orang-orang yang paham tentang pasar modal, membutuhkan orang-orang yang paham tentang climate
gitu, tentang climate finance, tentang green sustainability, bagaimana nanti suku ini bisa berdampak penurunan karbon dioksida, efek gas rumah kaca. Jadi dibutuhkan, meskipun nanti ada orang yang bilang ya kan bisa bekerja sama, ya bisa, tapi kan untuk memunculkan ide itu, ide yang komprehensif seperti ini, itu kan dibutuhkan orang yang memang punya kompleksitas dalam berpikir. Dia bisa mengaitkan A, B, C, D, oh nanti marketingnya bagaimana. Jadi orang yang transdisipliner itu ibaratnya kayak aktornya gitu, otak intelektualnya dia gitu. Nah itu yang lebih keren lagi gitu. Next, sisa waktu 10 menit. Oh ya ini udah hampir selesai kok. Next. Menumbuhkan passion ekonomi Islam. Nah, setelah kita tahu bahwa passionnya apa, kemudian punya purpose, lalu punya planning gitu ya. Sekarang pertanyaannya, Kak, aku sebenarnya pengen juga mendalami keuangan syariah, tapi aku nggak ada passion di situ. Aku lebih suka matematika misalnya gitu. Nah, saya berikan satu paparan tentang passion ya, rekan-rekan. Passion itu sebenarnya bukan sesuatu yang statis. Saya baru aja kemarin 2 hari yang lalu kayaknya itu post satu podcast gitu ya dengan Young on Top tentang ini, tentang passion dalam ekonomi syariah, ekonomi Islam. Passion itu bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang kaku gitu ya. Ini juga didukung penelitian kalau nggak salah paperwork dari Stanford University. Passion itu sesuatu yang fluid, cair, dinamis, berubah-ubah, evolving, berkembang gitu. Karena apa? Karena dia bukan sesuatu yang hilang terus kita harus temukan gitu, terus kalau nggak ketemu langsung ya udah nggak bisa jalan, itu enggak gitu. Itu ditemukan bisa, dikembangkan bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan ya, misalnya belum ada passion di keuangan syariah, nggak apa-apa, gali terus aja gitu, tumbuhkan. Caranya dengan apa? Dengan care tadi, care, purpose, kemudian nanti fokus gitu ya. Nah ini sebenarnya 3 tahap untuk kita membentuk satu karir gitu ya, membentuk satu perjalanan karir gitu. Yang pertama adalah menemukan pekerjaan yang penuh makna. Ini yang paling esensial. Tadi saya sampaikan di depan. Pekerjaan yang memberikan makna ke rekan-rekan. Rekan-rekan hidup itu untuk apa sih? Untuk beribadah kepada Allah, itu betul gitu. Maksudnya adalah misi apa gitu. Misi apa yang sehari-hari dijalankan gitu. Pekerjaan yang penuh makna yang memberikan dampak itu apa gitu. Kemudian yang kedua memilih karir. Dan yang ketiga membentuk kepekaran. Nah, dalam menemukan pekerjaan yang penuh makna, kita bisa mencoba untuk melihat ke diri sendiri ya, merefleksi diri sendiri gitu. Legacy, apa sih yang pengen saya wariskan dalam pekerjaan saya gitu ya. Mastery, apa sih yang saya kuasai yang dalam kendali saya gitu ya. Dan kita punya kebebasan atau freedom dari kita paham bahwa oh saya pengen mewariskan atau punya warisan dalam kehidupan saya itu ini gitu. Dan saya menguasai ini. Ya udah saya pilih ini gitu. Itu karir yang menurut saya, pekerjaan yang menurut saya memiliki makna dalam kehidupan saya. Setelah itu memilih karir itu. Yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pasar. Pasarnya butuhnya apa? Oh sekarang lagi butuh asuransi syariah. Belajar asuransi syariah gitu. Mengukur kekuatan atau kelebihan. Bisa nggak ya aku menguasai, aku menjawab kebutuhan pasar itu. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan mungkin S2 atau sekolah lagi, dibutuhkan harus magang di perusahaan asuransi gitu ya. Kejar gitu. Mencocokkan keduanya melalui proses yang berulang-ulang atau iteration proses ya. Jadi tahu bahwa ada kekurangan di industri bidang subsektor industri syariah, kemudian industri keuangan asuransi syariah gitu ya. Kemudian oh saya ternyata bisa mencari keterampilan lebih melalui pelatihan asuransi syariah, ya udah cocokin gitu. Setelah itu ketemulah karir. Oh karir saya berarti di bidang keuangan syariah khususnya di asuransi syariah tadi gitu ya. Artinya ya udah itu karir rekan-rekan gitu. Baru setelah itu membentuk kepakaran. Oh aku udah menemukan pekerjaanku ini, karirku ini, kepakaranku di sini. Berarti ya harus dengan tadi passion itu bukan kata kerja tapi kata benda, sehingga kita butuh satu kata kerja yang menggerakkan yaitu care gitu ya. Harus temukan purpose supaya kita tertarik untuk menuju ke purpose itu dan fokus ke sana sehingga ngebentuk kepakaran. Contohnya misalnya begini, kayak saya ya meskipun saya belum menjadi pakar ya, tapi setidaknya saya punya fokus sejak saya kuliah sampai dengan hari ini, itu adalah fokus saya ke ekonomi keuangan syariah gitu ya. Dan tujuan saya jelas gitu, ingin menjadi seorang spesialis di situ. Sehingga saya fokus dari pekerjaan pertama, pekerjaan kedua, pekerjaan ketiga, S2, semuanya tentang ekonomi keuangan syariah. Cari pelatihan juga begitu. Menulis, membaca juga begitu. Jadi fokus ke sana gitu. Next.
Nah, ini yang saya bilang di awal gitu ya, bahwa passion itu punya passion aja nggak cukup. Tapi kenapa? Karena passion itu kata benda yang mati istilahnya gitu ya. Kita harus punya kepedulian atau care yang menggerakkan gitu. Nah, ketika sudah punya care atau kepedulian gitu yang menggerakkan, kita harus punya purpose supaya ketarik gitu. Nah, purpose sama passion ini ya sama-sama bagus ya, tidak kemudian orang yang nggak punya passion, punya purpose aja itu lebih bagus, itu juga enggak gitu. Ada orang-orang yang sifatnya itu ketika dia di karir, dia itu terdorong atau tergerak oleh karir yang purpose driven. Jadi dia merasa sangat bergairah dengan karir yang berorientasi tujuan. Namanya passionate about purpose driven career gitu ya. Atau dia merasa purposeful about passion driven career. Jadi karir yang sangat didorong oleh hasrat dan menggebu-gebu, dan dia merasa bahwa itu sangat punya tujuan. Itu juga bisa gitu. Bedanya adalah kalau kita ngomongin soal passion, itu kita ngomongin diri sendiri. Passion saya ini itu gitu. Tapi kalau purpose itu kita membicarakan tujuan di luar diri kita gitu. Jadi perspektifnya berbeda gitu. Kalau purpose kita melihat apa sih yang ingin dicapai, apa dampaknya. Tapi kalau passion lebih kepada diri sendiri gitu. Nah, setelah itu fokus menjadi penentu. Maksudnya penentu tuh itu adalah bergantung pada yang namanya waktu dan divalidasi oleh waktu juga. Jadi semakin kita berfokus, ada waktunya, kita akan semakin terasah menjadi seorang pakar. Itu. Next. Ini yang terakhir kayaknya ya. Nah, ini tambahan aja, teknologi dan digitalisasi. Ini sekadar tambahan bahwa tadi yang saya sampaikan di awal, ekonomi syariah, ada keuangan syariah, ada industri halal gitu ya. Jadi rekan-rekan yang sekarang mempelajari atau belajar di bidang keuangan ekonomi syariah gitu ya, jangan khawatir, tidak hanya perbankan, tidak hanya lembaga siswa gitu, tapi juga ada berbagai subsektor yang masih terbuka dengan sangat luas. Misalnya kalau di bidang keuangan syariah sudah nggak perlu dibahas lagi ya, ada banyak digital wallet, mobile wallet gitu ya, fintech, crowdfunding gitu ya. Kemudian ada yang di fashion misalnya. Fashion itu kalau dikaitkan dengan SDGs tadi, misalnya bagaimana supaya fashion ini ramah lingkungan, tidak menimbulkan limbah, itu kan juga sesuai dengan syariat Islam gitu. Makanan halal, misalnya bagaimana supaya audit kehalalan satu makanan itu bisa juga dibantu teknologi gitu. Misalnya di Amerika itu sudah ada yang halal certification itu juga menggunakan teknologi gitu ya. Kemudian misalnya yang pariwisata, ini yang virtual reality untuk orang belajar naik haji gitu ya. Dan kosmetik yang halal tentunya bisa dipakai juga menggunakan teknologi augmented reality. Jadi teman-teman yang mungkin yang perempuan-perempuan yang mau mencoba make up nggak perlu nyoba tester, tapi pakai aplikasi gitu, sehingga nggak ada limbah nantinya gitu kan. Terus kemudian juga farmasi misalnya, farmasi yang dipastikan kehalalannya gitu ya. Terus kemudian kayak kemarin ada berita vaksin yang cara menyuntiknya itu bisa narik sendiri, ketika dari suntik narik sendiri jarumnya, itu juga ada gitu kan. Saya sempat diskusi dengan orang yang membaca gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang sebenarnya masih ada dalam spektrum keuangan dan ekonomi syariah yang rekan-rekan bisa gali gitu. Jadi mulai dari sekarang pastikan bahwa kita mempelajari hal-hal juga di luar ekonomi dan keuangan syariah yang terkait gitu ya. Kemudian memperluas network, itu penting sekali. Kemudian terus-menerus belajar, memperbarui, mengupdate pengetahuan, tren gitu ya. Terus juga pastikan bahwa rekan-rekan punya tujuan yang jelas gitu. Jangan hanya terjun ke ekonomi keuangan syariah karena ya trennya lagi sedang itu aja gitu. Jangan gitu, tapi harus punya tujuan yang jelas yang teman-teman atau rekan-rekan bisa kejar, bisa pahami, bisa maknai gitu. Next. Sepertinya udah selesai ini. Oh ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau Mas yang menyampaikan materi itu saya selalu speechless, baik itu materinya maupun penyampaiannya selalu luar biasa, apalagi ini berkaitan dengan kita sebagai SDM ya dari ekonomi syariah gitu. Ya, sekali lagi saya mengingatkan buat teman-teman semua, kalau misalkan ingin ada yang bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan lewat kolom chat dengan menyebutkan perkenalan terlebih dahulu, kemudian kasih asalnya mana, pertanyaannya. Atau lebih baik juga kalau misalkan ingin berinteraksi langsung, jadi bisa on mic, kemudian menanyakan pertanyaan langsung dengan kenalan dan sebagainya, seperti itu. Jika di sini saya merangkum sekilas ya, mungkin
jika kita ingin menjadi ingin menjadi praktisi ataupun ingin menjadi SDM dari ekonomi syariah yang kuat itu, maka ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu adanya call atau adanya kepanggilan. Kemudian diperkuat dengan adanya passion, minat kita di mana. Kemudian kita menemukan purpose atau tujuan yang memberikan value bagi pekerjaan kita. Jadi kita bekerja itu karena saya tahu pekerjaan saya ini, dan ini pekerjaan yang bermakna bagi saya. Yang terakhir itu dieksekusi melalui planning. Gitu. Karena masih banyak sekali ketidaksesuaian keterampilan yang dibutuhkan yang dimiliki oleh SDM keuangan syariah dan ekonomi syariah. Gitu. Ini sangat luar biasa. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dengan cara yang tadi saya sampaikan seperti itu. Bisa raise hand mungkin jika ada yang ingin bertanya. Pertanyaannya mungkin kita tampung ya, 3 pertanyaan gitu kita tampung nanti dijawab seperti itu. Silahkan buat teman-teman semua. Khususnya ini pasti SDM keuangan syariah semua, dari KC maupun dari mahasiswa ekonomi syariah maupun mahasiswa umum juga. Jadi sangat cocok sekali, apalagi mungkin nanti setelah lulus kuliah bingung nih mau kemana nih. Nah, itu juga menjadi pertanyaan juga itu. Silakan teman-teman semua. Oke, belum ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada mungkin aku dulu yang akan memulai ya Mas ya. Ya bisa mengalir, nanti teman-teman yang lain bisa mengikuti gitu. Mungkin yang ingin saya tanyakan pertama-tama itu sebenarnya apa sih Mas kualitas kunci ya, atau kualitas atau keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh SDM keuangan syariah gitu supaya kita bersaing dengan SDM lainnya gitu. Karena kita tahu juga SDM keuangan syariah pun kadang ada juga yang masuk ke konvensional. Dan sebaliknya SDM yang harusnya dibutuhkan oleh keuangan syariah, misal perbankan syariah, itu banyak ngambil dari SDM non keuangan syariah, misalkan dari teknik bahkan. Nah, itu sering disampaikan di kelas gitu kalau seperti itu. Nah, jadi kualitas kunci apa yang bisa kita miliki atau yang harus kita kembangkan gitu supaya bisa bersaing dan ini loh sesuai dengan keuangan syariah gitu atau sesuai dengan ekonomi syariah. Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan menarik ya. Kalau ditanya kualitas apa, satu kualitas kunci apa gitu ya yang bisa menjadi satu kartu as gitu ibaratnya supaya kita berkembang dengan pesat. Tidak ada satu kunci gitu. Karena dalam karir itu kita tidak bisa hanya punya modal satu aja. Jadi misalnya keterampilan kita dalam knowledge, dalam keterampilan ekonomi atau keuangan syariah itu nggak bisa. Kita juga harus didukung oleh keterampilan yang lain gitu. Makanya nggak bisa kalau seandainya kita mengandalkan, wah aku nih udah punya MSc Islamic Finance, terus kenapa gitu ya kan? Kadang-kadang kan begitu gitu. Jadi terus kenapa? Wong kamu nggak bisa, kalau belum pernah punya pengalaman gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan hanya satu kualitas tadi. Makanya dari awal kita harus tetap ibaratnya kalau orang jalan itu ya Mas ya naik mobil gitu, itu kan butuh bensin, butuh nanti ban serep gitu, butuh bekal, butuh uang. Jadi semuanya harus disiapkan bersama-sama gitu. Nah kalau terkait fenomena keuangan syariah di industri keuangan syariah itu ternyata juga diisi oleh keuangan konvensional orang-orang dari sana dan sebaliknya gitu ya. Saya coba mengomentari untuk yang industri keuangan syariah diisi oleh orang-orang dari bidang keuangan konvensional ya. Menurut saya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita berpikirnya positif aja. Semakin banyak orang yang belajar dan menguasai keuangan syariah akan semakin bagus. Gitu kan sebenarnya. Sekarang bayangkan kalau misalnya nih, hanya ada 30 orang yang punya pengalaman keuangan syariah di Indonesia. Nggak akan pernah berkembang gitu. Apa ya, mungkin 200 juta bergantung ke 30 orang pakar ini kan nggak mungkin. Jadi semakin banyak orang-orang tidak hanya dari konvensional ya, tapi juga dari bidang-bidang lain gitu. Saya malah senang ketika orang-orang dari bidang lingkungan, dari bidang tata boga, misalnya industri, fashion dan lain-lain, mereka juga mulai belajar keuangan syariah. Itu bagus karena itu akan semakin mendemokratisasi ilmu keuangan syariah, akan semakin inklusif, akan semakin terliterasi gitu orang-orang di Indonesia terutama. Jadi kita jangan melihat itu sebagai satu tren yang negatif. Ya kalau seandainya itu merupakan bagian dari persaingan, ingat bahwa dengan persaingan tumbuh yang namanya kualitas gitu. Persaingan yang positif gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Itu berarti kita sendiri juga harus siap bahwa saya adalah SDM yang punya background keuangan syariah, saya nggak boleh kalah, harus naikin standar, tambahin kompetensi gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya
mereka yang di bidang keuangan syariah terus kemudian akhirnya loncat keluar ke konvensional, itu sangat disayangkan gitu ya. Tapi mungkin bisa saja ini bagian dari satu proses, karena yang namanya hidup kan banyak yang bekerja mencoba untuk mencari pekerjaan gitu ya. Ya selama keluar dari bidang keuangan syariah tapi tidak masuk ke bidang yang bertentangan. Misalnya gini, oh sekarang aku ini ngurusin properti aja, jadi nggak bisa di bidang keuangan syariah, ya nggak apa-apa, karena memang mungkin lewat sana gitu. Tapi seenggaknya dengan kita punya pendalaman nilai-nilai keuangan syariah gitu. Tadi kan di awal ada keadilan, ada syariah, ada bermuamalah yang sesuai dengan syariah seperti apa. Nah, itu tetap harus diwujudkan. Jadi jangan juga berperspektif bahwa keuangan syariah itu sangat sempit sekali di bidang keuangan syariah, enggak. Tapi kita juga harus melihat bahwa nilai-nilainya terjemahkan gitu. Makanya dari awal saya senang sekali ketika saya kuliah di Durham University. Di sana kan negara yang non-Muslim ya, Muslim minority country ya. Tapi justru karena Muslim minority country, maka kita ketika kita belajar ekonomi keuangan syariah, itu belajar filosofinya secara fundamental. Jadi kenapa sih ini disebut halal? Moralitinya tuh apa, etiknya tuh apa, sehingga nanti bisa dibawa ke berbagai bidang pemahaman itu. Gitu. Jadi nggak melulu ngomongin soal inovasi produk ini, inovasi produk yang akadnya begini, nggak begitu saja. Itu penting tetap, tapi tetap bahwa kita juga harus landasan yang bagus tadi, fundamental, attitude, behavior, manner, karakter itu juga harus dipakai. Gitu. Itu ya, jadi buat teman-teman ekonomi syariah jangan berkecil hati kalau misalkan memiliki pesaing yang bukan hanya di ekonomi syariah aja, tapi juga di luar, itu jangan berkecil hati, karena sekarang zamannya kolaborasi gitu, jadi kita memerlukan juga banyak bagian gitu ya Mas. Oke, silakan buat teman-teman yang lain yang ada di grup ini atau yang ada di room ini ya, bisa menyampaikan pertanyaan. Ini saya bacakan satu pertanyaan ya Mas dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Leili dari UNES. Pertanyaannya adalah, untuk menjadi seorang praktisi, yang terlebih dahulu kita prioritaskan itu melanjutkan akademik, semisal ke jenjang S2, seterusnya, atau fokus langsung terjun ke praktisi baru yang kemudian tuh bisa menambah pembenahan diri, baik itu memutuskan untuk lanjut jenjang pendidikan berikutnya gitu Mas. Jadi mau jadi praktisi itu lebih cocoknya prioritasnya masuk ke akademik, lanjutkan studi, atau langsung terjun gitu Mas? Ini juga pertanyaan yang sebenarnya jawabannya nggak bisa jawaban tunggal ya, karena kalau nanti saya bilang ya bagusnya S2 dulu, nanti ternyata ada juga yang nggak bisa S2 kemudian juga nggak bersemangat gitu ya. Jadi gini, kita harus tadi yang saya sampaikan atau belum ya, saya tuh ingin menjadi orang yang sensibel. Sensibel tuh artinya kita sensitif tapi kita paham gitu loh petunjuk-petunjuk dari universe, dari semesta, dari Allah gitu ya. Artinya kita punya perencanaan, tapi perencanaan itu jangan jadikan sesuatu yang kaku. Jadi malah merepotkan. Jadi fleksibel. Saya dulu juga gitu. Saya pengen selalu lulus S2, S1, pengen langsung S2 gitu. Tapi kan jalannya tersendat gitu. Misalnya belum dapat kampus, belum ada biaya, misalnya begitu, belum dapat beasiswa gitu ya. Akhirnya udah bekerja gitu. Nah, pekerjaan ini ternyata ketika saya maknai, ternyata justru mengantarkan saya ke S2 tadi gitu, dan S2 saya itu justru malah menjadikan saya sebagai seorang spesialis di bidang keuangan syariah. Jadi kita harus apa ya, jadi orang yang mindful, benar-benar hadir ketika melakukan sesuatu sehingga sadar ini menuju kemana sih sebenarnya arah jalan ini gitu ya. Jadi jangan kemudian terus apa namanya, kayak ini ya, putus harapan karena nggak bisa, enggak gitu. Itu bagian dari rencana gitu. Nah, kalau orang yang mau menjadi akademisi misalnya ya, akademisi itu kan sekarang kalau misalnya dosen ya harus S3 misalnya, atau harus S2 begitu. Nah, itu kan juga tidak cukup hanya dengan kita mendapatkan gelar sebagai pengajar gitu ya di kampus S1 S2 gitu ya. Tapi juga perlu pengalaman, ya kan? Terus kemudian ketika kita menjadi seorang praktisi pun gitu ya, ketika mau kerja dulu gitu, mau kerja itu juga dibutuhkan pengalaman gitu ya. Semakin tinggi jam terbang semakin bagus gitu. Tapi itu bisa diperoleh gitu ketika kita masih di dalam dunia kuliah. Makanya pas kuliah itu benar-benar manfaatkan sekali 4 tahun atau 3,5 tahun itu untuk memperdalam tadi gitu. Jadi saya sebenarnya juga dulu ini ya aktivis organisasi gitu, tapi setelah
setelah saya tahu dunia kerja, saya ingin memberikan saran gitu. Kita yang perlu punya organisasi, tapi jangan fokus di situ saja gitu. Fokus juga untuk mempersiapkan skill-skill yang teman-teman tidak mendapatkan di organisasi. Misalnya skill untuk bekerja yang secara real gitu ya, magang gitu ya, ke startup, kemudian bikin bisnis gitu loh. Jadi mental itu terbentuk sejak kuliah gitu. Jadi jangan kemudian kaget ketika lulus, wah ngapain nih? Jadi jangan begitu gitu. Jadi nggak apa rencanain aja gitu dan mana yang di depan itu yang dipilih gitu. Oke, itu semoga cukup menjawab ya untuk Leli. Jadi tentukan dulu purpose-nya, susun planning-nya, seperti tahap yang tadi disampaikan di Ya. PPT. Oke, silakan teman-teman yang lain kita menyampaikan. Jika ada yang ingin menyampaikan langsung, bisa raise langsung ya, nanti akan bisa on mic. Oke, ini saya bacakan lagi pertanyaan dari kolom chat. Dari Mutia, Kasih Progress. Sebelumnya terima kasih kepada Geget atas penyampaian yang inspiratif. Melihat dari peran praktisi yang sangat besar dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia, apakah untuk bisa berkontribusi di bidang ini, boleh dengan menjadikannya sebagai side job? Nah, mungkin ini mahasiswa banyak juga yang ingin part-time, atau ingin magang-magang gitu lah. Apakah itu kalau jadi sampingan itu kayak gimana gitu, Mas? Ya, nggak apa-apa. Nggak. Justru itu adalah ciri khas milenial. Jadi milenial itu biasanya gitu ya, karena mungkin mereka dengan apa namanya energi yang masih banyak gitu ya, kemudian kepercayaan diri yang juga tinggi, terus kreativitas yang juga tinggi gitu ya. Jadi mereka nggak bisa kalau harus stick ke satu hal tuh nggak bisa gitu. Jadi banyak yang punya proyekan-proyekan di samping kanan kiri. Nggak apa-apa gitu selama kita beramanah gitu. Jadi bertanggung jawab gitu. Saya pun juga sekarang ada pekerjaan resmi di salah satu institusi gitu ya. Tapi juga ada yang lain sebagai penasehat atau advisor di startup yang pembiayaan syariah, misalnya gitu. Kemudian juga menulis, ngisi-ngisi, nggak apa-apa gitu. Yang penting itu adalah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu halal dan baik gitu ya. Artinya ya sampaikan bahwa pekerjaan saya itu begini-begini, saya punya aktivitas ini, sehingga ya biar tahu bahwa kita tidak hanya stick to one institution gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan itu kalau itu misalnya maksudnya pas kuliah, jadi pas masih kuliah kemudian punya sampingan, itu juga bagus gitu, selama tidak mengganggu kewajiban utama ketika kita masih kuliah gitu. Jangan sampai, karena biar bagaimanapun itu tanggung jawab kita kepada orang tua yang membiayai kuliah kita, atau kalau yang beasiswa ya tanggung jawab ke yang memberi beasiswa. Jadi ada tanggung jawab yang tidak hanya kepada kita sendiri, tapi ke orang lain, haknya orang lain. Nah itu kita harus pastikan bahwa itu terpenuhi gitu. Apalagi sekarang udah ada zamannya kampus merdeka ya, Mas ya. Ya, bisa digali itu. betul. Dan sekarang kan lagi WFH, ya kan? Iya. Daring. Jadi waktunya lebih banyak nih, jadi lebih aktif lagi. Tapi ingat Mas, jadi saya selalu menekankan perbedaan antara sibuk dan produktif. Sibuk itu orang-orang yang mengerjakan banyak. Tapi kalau produktif, produce, itu orang-orang yang menghasilkan banyak. Jadi apa yang kita mulai harus diselesaikan. Gitu. Oke, iya. Jadi yang penting tetap produktif gitu. Jangan sok-sok mencibukkan diri, tapi lebih banyak ke menghasilkan yang banyak gitu. Oke, silakan teman-teman yang lain. Masih ada waktu sekitar ya 5 menitan. Jika ingin ada yang bertanya, bisa langsung raise hand dan on mic, atau menyampaikannya lewat kolom chat gitu. Ini ada yang raise hand, praktisi Ruhani. Oh, ada ya? Ada. Silahkan, Ruhani bisa on mic menyampaikan pertanyaannya. Iya, izin masuk. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya, dan terima kasih juga kepada pemateri, Kak Greget Kala, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Sebelumnya, saya izin off-cam dikarenakan terkendala jaringan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sempat disinggung mengenai halal value chain ya. Nah, di sini benar bukan? Ya, di sini mengenai apa? Di masa pandemi gini kan UMKM semakin eksis ya kita lihat. Nah, bagaimana gitu menurut Kak Kala sebagai seorang praktisi gitu dalam penerapan
kalau kita menerapkan gitu konsep halal value chain terhadap UMKM yang terutama UMKM kuliner dengan tujuan untuk menjamin produk halal tersebut itu, karena kan yang kita tahu rakyat kecil ini mungkin tidak langsung memiliki, mengurus atau mengajukan sertifikasi halal untuk Halo. Oke, mungkin Iya, connection-nya bermasalah. iya, tapi menerapkan untuk kuliner di Indonesia. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sempat menyebut sedikit ya tentang supply chain, bukan halal value chain sih, tapi sebenarnya mirip ya. Karena kan halal value chain itu kan dari hulu hilir semuanya dipastikan bahwa itu nanti halal gitu. Makanya halal value-nya terpenuhi gitu. Nah, ini ada dua case. Yang pertama adalah bagaimana UMKM bisa mengadopsi itu atau mewujudkan dan menjalankan itu. Terus yang kedua, bagaimana UMKM itu bisa bertahan di masa pandemi ini dengan tetap mempertahankan halal value chain tadi. Sebenarnya kalau kita bicara soal UMKM, salah satu yang menjadi isu utama atau masalah utama itu adalah access to financing gitu ya. Jadi akses ke pembiayaan gitu. Mereka kemudian tidak bisa memastikan kehalalan atau sertifikasi halal gitu ya. Kemudian juga tidak bisa berpikir sampai ke sana itu kan karena tidak adanya tadi akses keuangan, tidak ada pembinaan gitu ya. Nah, sekarang ada banyak sekali lembaga atau komunitas atau NGO atau LSM gitu ya yang memberikan secara cuma-cuma pelatihan gitu ya, pendampingan kepada UMKM tadi. Itu yang pertama. Artinya kita bisa mencoba untuk mencari informasi kemana sih sebenarnya mendapatkan pendampingan atau bantuan untuk mewujudkan halal value chain tadi gitu ya. Saya tahu bahwa Bank Indonesia halal value chain itu salah satu strategi Bank Indonesia. Jadi mungkin nanti bisa dibuka strateginya seperti apa mewujudkan itu misalnya ke UMKM atau ke bisnis yang dari pesantren gitu ya. Terus yang kedua sebenarnya juga kalau di masa pandemi seperti ini yang menghadapi ke situasi yang seperti ini kan banyak ya. Jadi tidak hanya UMKM, tapi hampir seluruh lini bisnis yang ada di pasar gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi gitu. Teknologi untuk mewujudkan itu misalnya supaya tetap berjalan gitu. Tapi ya lagi-lagi bahwa UMKM dengan skala mereka yang masih kecil mungkin tidak punya kapasitas untuk itu, nggak paham teknologi gitu. Artinya butuh lagi bantuan-bantuan dari yang lain gitu. Lalu yang ketiga, selain kita mengharapkan ini ya bantuan atau pengaruh dari eksternal, saya pikir juga kita harus menanamkan jiwa-jiwa entrepreneurship ke UMKM sesungguhnya. Artinya jiwa entrepreneurship itu kan jiwa yang adaptable ya. Jadi dia agile, dia adaptable. Ketika terjadi satu perubahan, dia siap untuk berubah. Gitu. Artinya ketika sekarang masyarakat dilarang untuk buka misalnya atau produksinya menurun, ya kita harus cari cara gitu. Bagaimana supaya ini tetap harus jalan gitu. Jadi dari awal ketika kita terjun ke sebagai entrepreneur atau UMKM, kita harus punya mindset bahwa kita harus kreatif gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa dilatih gitu ya dengan pengalaman, dengan asosiasi UMKM itu sendiri, komunitas dan lain-lain gitu. Artinya ada berbagai faktor yang harus juga diselesaikan gitu terkait dengan pandemi. Tapi terkait dengan value chain tadi, ya pemerintah sudah memberikan satu intervensi gitu kalau saya boleh bilang melalui Bank Indonesia tadi supaya itu bisa tercapai. Tapi sebenarnya kalau untuk UMKM ya, saya tidak begitu memahami gitu karena saya tidak bergerak di sana. Cuman saya sempat punya satu platform semacam pembiayaan ini dari kantor yang pernah saya ikut bekerja di situ gitu ya. Kami membuat satu matchmaking atau mempertemukan antara mereka yang punya dana atau pendana dan mereka yang membutuhkan pendanaan gitu ya, connector.id. Jadi itu bisa juga digunakan untuk mewujudkan atau untuk memberdayakan para UMKM tadi yang sekiranya membutuhkan bantuan gitu dalam hal financing akses begitu. Oke, begitu mungkin semoga cukup menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Oke, sini maka karena waktunya juga sudah cukup, sudah ada beberapa pertanyaan juga tadi yang diulas untuk didiskusikan. Mungkin dari Mas Greget Kalbone bisa menyampaikan closing statement untuk terkait dengan apa yang disampaikan tadi kepada teman-teman semua.
Iya, terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Begitu, terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk berbagi sedikit cerita dan pengalaman. Saya hanya ingin berpesan bahwa proses ini akan terus berjalan, gitu ya. Artinya kita belajar keuangan syariah, ekonomi syariah, kemudian meniti karir di situ, itu tidak berjalan secara instan, membutuhkan kesabaran, gitu ya. Tapi buat saya, selama ini yang saya coba jalankan adalah living in the moment gitu. Jadi apapun yang sekarang sedang rekan-rekan jalankan, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa kita harus punya makna di situ, kita harus punya perencanaan, kita harus punya purpose gitu ya, dan punya passion di situ gitu. Artinya tetaplah menjaga supaya passion itu tetap ada dengan punya purpose yang jelas dan punya perencanaan yang juga bisa diikuti gitu. Jadi nanti kita bisa juga silaturahim di kesempatan yang lain atau di media yang lain. Dan di sini saya juga melihat ada Pak Adi Warman, guru kita semua gitu ya. Selamat pagi Pak Adi Warman. Assalamualaikum Pak Adi Warman. Rekan-rekan juga bisa makin banyak lagi berguru ke beliau. Greget, apa kabar Greget? Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lu kemana aja jadi ini WFH terus apa gimana nih? Iya WFH Pak, sejak tahun 2020 belum pernah kembali ke kantor. Jadi ini sekarang saya ngungsi di Klaten. Ternyata di Klaten? Iya, saya di Klaten, malah merah di sini ternyata. Ya Allah, keren. Sehat-sehat Pak. Keren. Thank you. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Mas Gege Kalbuana atas penyampaian materi, kemudian tanya jawabnya dan juga closing statement-nya tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Gege ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para pejuang ekonomi syariah di kemudian hari bisa makin meningkatkan kualitas, menetapkan purpose dan juga menjadi praktisi maupun bidang lainnya yang sangat sesuai dan juga dibutuhkan bermanfaat di masyarakat. Oke, selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat secara virtual, bisa disampaikan oleh operator, dan juga dilanjutkan oleh sesi foto bersama ya. Jadi untuk teman-teman semua bisa, jika berkenan, bisa menyalakan kameranya masing-masing. Kita akan menjalankan sesi foto bersama secara singkat, jadi bisa menyalakan kameranya masing-masing. Mungkin ditunggu beberapa saat. Untuk operator bisa siap ya untuk sesi foto bersama. Ya, jadi sertifikat ini atas nama Gege Kalbuana, SEMSC, sebagai pembicara pada Minnas dengan tema Increasing Islamic Financial Literacy as an Effort to Accelerate the Propagation of an Inclusive Indonesia Islamic Economic. Di kelas coaching klinik di bidang praktisi kali ini. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan teman-teman bisa operator mengambil foto bersamanya dalam hitungan 3. Saya hitung mundur ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, karena ini ada 3 layar, jadi mungkin sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Kak, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Mas Gege Kalbuana. Semoga sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih Mas Gege. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Warman. Sehat-sehat. Teman-teman tadi udah kita dengarkan ya diskusi dan juga penyampaian materi oleh pemateri yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk nih ke pemateri yang kedua juga, yang tidak kalah menarik juga untuk kita semua dan mungkin sudah kita kenal ya, yaitu adalah Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim, SE, MBA, MAIP. Bisa ditunjukkan CV sekilasnya. Oke. Jadi Bapak Adi Warman ini mengenyam pendidikan di European University Belgia dengan gelar MBA dan juga Boston University untuk gelar MAIP. Kemudian beliau ini praktisinya sudah banyak sekali sebagai founding partner dari Kami Consultant Indonesia, kemudian wakil ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI, kemudian ketua PS dari Manulife Asset Management, kemudian menjadi pengurus DPP IAI, anggota Dewan Pakar MES, dan juga tim ahli Dewan Industri Kreatif Syariah Indonesia dari 2020 hingga sekarang. Maka tentu sudah banyak sekali ya kiprah-kiprah beliau di bidang praktisi khususnya